Halo YouTube, pada video kali ini kita akan membuat insert, update, delete, dan view menggunakan teknik Ajax dengan bantuan jQuery dan PHP sebagai servernya, serta MySQL sebagai database-nya. Nah, di sini saya sudah menjalankan XAMPP server saya dengan port 8089. Jadi port ini saya sudah modifikasi untuk Apache 8089. Jadi pada saat saya akan mengaksesnya di browser, ini localhost -2 8089 seperti ini. Lalu folder web saya tersimpan di C XAMPP htdocs. Nah, di sini folder web saya masih kosong. Oke, seperti ini. Pertama-tama, kita buat database-nya aja dulu menggunakan phpMyAdmin. Ini interface ke MySQL database kita. Ini kalian klik database aja. Lalu di sini kita buat database namanya pertemuan 7. Create. Nah, di sini kita buat satu table namanya product dengan 4 kolom. Di Go aja. Ini yang pertama, kita pakai product ID, kita buat dia auto increment dan primary key. Go. Tipe datanya integer. Lalu berikutnya ada product name. Tipe datanya varchar. Kita isi 50 aja maksimalnya. Lalu berikutnya ada product description, kita isi dia sebagai text. Dan yang terakhir ada product price. Kita biarkan dia tipe datanya integer dan maksimal values-nya kita biarkan kosong. Nah, ini kita save aja. Setelah itu coba kita lihat strukturnya. Di sini udah kebuat table namanya product dengan 4 kolom. Kolom pertama product ID sebagai primary key dan auto increment. Kolom berikutnya adalah product name, product description, dan product price. Kita coba insert data aja dulu di table produk kita. Yang kalian insert. Yang pertama misalnya Indomie. Deskripsinya adalah mie dengan 1 juta rasa. Price-nya kita kasih 3.500. Berikutnya ada namanya Red Bull misalnya. Produk deskripsinya adalah kafein tinggi. Oke, produk price-nya kita kasih 25.000. Ini Go aja. Oke, seharusnya di table produk kita browse. Sekarang udah ada 2 data, Indomie sama Red Bull seperti ini. Nah, berikutnya kita langsung coding aja di indeksnya, di Sublime kita. Pertama-tama kita download jQuery dulu karena kita akan menggunakan library yang ada di jQuery ini. Kita download yang sudah dikompres aja. Nah, di sini saya simpan di dalam folder, nama foldernya adalah scripts. Folder script ini saya ubah namanya jadi jQuery.js seperti ini aja. Save. Tunggu sampai selesai. Ini download jQuery-nya, saya close aja. Ini saya close. Ini saya pin. Oke, seperti itu. Sekarang saya menggunakan text editor Sublime Text. Di sini kita lihat ada folder script isinya jQuery.js. Nah, ini kita buat satu file namanya index dulu. Ini saya Ctrl S. Ini namanya index.html seperti ini. Nah, di sini saya buat struktur HTML-nya dulu. Ini titelnya adalah tutorial 7. Nah, jadi kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini masih kosong. Di halaman index.html ini kita akan buat tampilan data dari data yang ada dalam table produk ini. Jadi kita akan tampilkan semua data yang ada dalam produk dengan menggunakan Ajax di halaman index.html ini. Nah, ini kita langsung aja. Pertama-tama kita harus import dulu
JavaScript jQuery-nya. Ini src scripts jQuery.js seperti ini. Lalu kita buat satu text script seperti ini. Jadi kita buat script pemanggil Ajax-nya. Jadi pemanggilnya di sini. Nah, ini kita buat badannya dulu. Kita buat titelnya product list. Nah, seperti ini. Kita tampung datanya di dalam table aja. Table ini punya thead, dan tbody. Seperti ini. Thead ini kita punya satu baris dengan table headingnya. Yang pertama itu product ID. Terus yang kedua ada product name, description, sama price. Dan price. Berikutnya untuk tbody kita biarkan kosong, jadi nanti datanya bakal keload di dalam tbody ini. Kita buat dia ID-nya load data here. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan load datanya di sini. Kita load dari script JavaScript kita nantinya. Ini kita coba lihat hasilnya dulu. Oke, seperti ini. Kita coba perlebar ukuran table kita 80% misalnya, dan kita ratakan dia ke kiri. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita buat satu controller file PHP untuk mengambil data dari database kita ini. Nah, ini kita buat satu aja langsung, new file, Ctrl S, do get data misalnya .php seperti ini. Nah, ini kita buka tag PHP-nya dulu. Sebelumnya kita harus buat koneksinya dulu. Nah, karena nanti kita akan banyak menggunakan koneksi ke database di banyak file, maka kita buat satu file aja yang namanya koneksi. Nanti kita tinggal import file ini ke setiap file yang membutuhkan koneksi database. Jadi kita buat satu file namanya connect.php. Ini kita buka tag PHP-nya aja dulu. Nah, ini kita buat objek MySQLi. Jadi kita tampung objek MySQLi itu ke dalam variabel connect seperti ini. Nah, ini kita panggil objeknya new MySQLi. Di sini menerima parameter pertama itu host. Di sini saya menggunakan localhost. Parameter kedua itu username. Di sini menggunakan root. Dan parameter ketiga ini kosong. Parameter keempat itu nama database-nya. Di sini nama database kita itu pertemuan 7. Seperti ini. Nah, ini saya Ctrl S. Kita validasi dulu nih. Kalau misalnya dia tidak connect, dia akan menampilkan pesan error echo cannot connect to server. Seperti ini. Lalu kita buat dia exit. Jadi kalau misalnya dia tidak connect, dia hanya menampilkan echo ini, dan semua script yang di bawah ini nggak bakal bisa diakses. Seperti itu. Nah, ini kita lihat dulu hasilnya, localhost 28.89/connect.php. Nah, nggak muncul nih tampil error, pesan error, berarti koneksi kita udah berhasil. Ini saya coba contohkan kalau dia muncul pesan errornya. Ini localhost key misalnya. Nah, ini harusnya loadingnya lama karena dia terus mencoba untuk connect, dan pada akhirnya dia menampilkan pesan error, artinya tidak connect gitu. Ini saya kembalikan seperti semula aja, seperti ini. Ini saya back aja. Nah, kita coba panggil datanya di do get data ini. Nah, kita akan tampilkan data dari do get data ini dalam bentuk JSON. Nanti kita fetch JSON-nya di sini ke dalam bentuk objek. Oke, seperti itu. Kita coba panggil dulu file connect.php. Nah, kita query untuk memanggil data di database. Nah, query-nya itu kita pakai variabel connect yang ada di dalam connect.php ini. Kita langsung query aja seperti ini. Select bintang from
product. Nah, seperti ini hasil query-nya kita akan simpan di query result. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan buat dia, kita akan fetch datanya. Kita fetch datanya dulu. Fetch data sama dengan query result fetch assoc seperti ini. Nah, setelah itu kita akan tampung setiap datanya ke dalam sebuah array. Ini arraynya kita buat aja result seperti ini. Kita buat dia sebagai array kosong seperti ini. Nah, result ini kita append. Cara appendnya itu seperti ini, buka kurung tutup kurung seperti ini. Fetch data. Jadi semua array hasil fetch data ini bakal disimpan di dalam variabel result ini. Nah, variabel result ini dalam bentuk array juga. Jadi kita menambahkan ini artinya kita append datanya. Kita tidak timpa isi data array ini. Jadi kita append datanya seperti itu. Setelah itu kita akan tampilkan datanya dalam bentuk JSON. Ini caranya JSON encode. JSON encode ini bakal menerima parameter array. Ini kita terima aja result seperti ini. Lalu dia mengembalikan string. Nah, ini langsung kita echo aja stringnya. Nah, ini Ctrl S. Saya coba panggil datanya. Do get data. Nah, tampil seperti ini. Nah, ini tampilan JSON saya sedikit rapi karena saya menggunakan ekstensi Chrome, ada di setting, lalu ke tab ekstensi. Jadi ini sebenarnya ekstensi Chrome yang membuat ini rapi. Ini ada di extensions. Dan saya menggunakan ekstensi JSON View seperti ini. Jadi tampilan sebenarnya JSON itu tampilannya seperti ini. Agak sedikit kacau. Kita susah membacanya. Nah, kita menggunakan JSON View seperti ini untuk merapikan tampilan JSON ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua objek data dengan ID product ID 1 dan product ID 2. Nah, di sini juga dua data, jadi kita ambil data ini diperoleh dari database ini. Nah, seperti itu. Ini untuk JSON kita mau tampilkan data ini ke dalam bentuk table di index.html kita tadi. Kita mau dia tampil di sini nih. Caranya itu kita ke index.html lagi. Kita panggil fungsi ajax seperti ini. Nah, ini buka kurung tutup kurung. Tipenya kita pasang aja get, karena kita nggak mau kirim data apapun, kita pakai get aja. Datanya kita isi dengan kosong aja. URL-nya ini kita masukkan nama filenya do get data.php. Lalu berikutnya kita pakai sukses. Nah, ini seperti ini function. Dia akan menerima parameter hasil dari do get data ini. Nah, di sini kita simpan dalam result aja. Nah, dalam result ini sebenarnya menyimpan string. Kita mau buat dia dalam bentuk objek. Jadi kita buat satu lagi variabel result obj seperti ini. Kita panggil json.parse result. Nah, kita coba console log untuk result obj ini. Ini saya Ctrl S, balik lagi. Nah, ini kita mau lihat konsolnya. Tekan F12 aja di Chrome kalian, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita lihat dia ada dua objek. Objek pertama itu seperti ini, objek kedua itu seperti ini. Nah, kita biarkan aja ini di sini. Kita kembali lagi di sini, artinya kita udah berhasil memanggil data yang di fetch oleh do get data ini. Nah, ini kita sekarang tampilkan datanya ke dalam tbody. Nah, ini kita buat dulu penampungnya var
data handler. Ini kita query-nya seperti ini. Kita panggil elemen load data here. Kita panggilnya dengan ID load data here. Nah, ini kita, jadi di sini kan dia udah membentuk array nih, array of object nih. Nah, kita mau fetch array-nya satu persatu. Nah, cara fetch array-nya satu persatu itu kita pakai $each seperti ini, result object seperti ini, function buka kurung file. Jadi ini bakal fetch data per objek ini. Jadi masing-masing ini akan di fetch, akan disimpan, ditampung dalam variabel file. Nah, ini kita untuk pastikan aja, kita console log aja filenya, terus kita jalankan. Oke, dia ada 0, 1. Oh ya, ini saya lupa, kita sebenarnya harus pakai key, file. Jadi key itu yang kita tampilkan tadi itu sebenarnya key. Kita mau tampilkan isi datanya, jadi kita pakai file. Ini key, file seperti ini. Kita refresh lagi. Oke, dia bakal kembalikan dua objek nih. Objek pertama itu product ID 1, objek kedua itu product ID 2, seperti itu. Berikutnya, kita mau buat satu elemen baru, table row. Artinya kita mau buat satu row di sini. Nah, kita tampung aja dulu di sini dalam variabel var new row seperti ini. Kita buat satu elemen tr seperti ini. Nah, new row ini kita tambahkan HTML di dalamnya. Ini td tutup td seperti ini. Ini saya copy aja, Ctrl C. Dia ada 1 2 3 4, ada 4 kolom. Ctrl C, Ctrl V, 4 kolom. Kolom pertama itu product ID, kolom kedua untuk product name, kolom ketiga untuk product description, dan kolom keempat untuk product price. Berikutnya, setelah kita buat elemen table row dengan isi table data seperti ini, kita masukkan dia ke dalam tab ini. Nah, ini kita udah simpan dengan load data here. Ini data handler berarti. Jadi ini kita tinggal panggil data handler dot append seperti ini, buka kurung tutup kurung, new row. Nah, Ctrl S, kita balik lagi, kita pastikan ada dua table row di sini. Ini kita klik kanan, inspect element. Nah, ini di tab body itu ada dua table row. Artinya kita berhasil menambahkan elemen table row di sini. Ini saya kembali ke konsol lagi untuk melihat apakah ada error. Jadi kita untuk lihat error JavaScript, kita ke F12 tadi, lalu ke tab konsol seperti itu. Nah, ini kita tinggal isi aja. Untuk kolom pertama itu file.product ID. Terus untuk kolom kedua itu file.product name. Kolom ketiga itu ada file.product description, dan yang terakhir itu product price seperti ini. Nah, ini saya Ctrl S, terus balik lagi, saya refresh. Oke, datanya ada error product price. Oh ya, ini saya lupa, file.product price. Ini refresh lagi. Nah, ini harusnya udah muncul seperti ini. Jadi data ini semua di load menggunakan Ajax. Nah, ini saya refresh, kelihatan dia melot halamannya dulu, lalu melot datanya. Ini saya refresh lagi. Nah, itu kelihatan dia ya seperti itu. Nah, ini kita udah berhasil load data nih. Kita udah berhasil load data. Kita kembali dulu, kita mau insert data nih. Kita mau insert data. Jadi tetap di halaman indeks ini. Di bawah sini saya bakal buat form insert data. Nah, di sini di bawah table ini saya buat titel lagi seperti ini, insert data. Nah, ini saya buat table biar rapi, tr. Di dalamnya ada td. Ada 3 td. Td pertama itu product name. Titik 2, di sini kita buat input elemennya
text name-nya itu product name seperti ini. Ini saya copy paste aja. Berikutnya product description, ini name-nya description. Lalu copy lagi product price, ini product price. Dan yang terakhir kita mau tambahkan tombol untuk submit-nya. Ini kita buat button insert data gitu. Nah, ini yang terakhir kita buat juga satu untuk tampilkan pesan error. Jadi di sini saya pakai ID error message here seperti ini. Jadi kita bakal tampilkan pesan errornya di sini. Nah, setelah berikutnya kita buat satu controller untuk do insert new file do insert.php. Nah, seperti ini kita seperti biasa buka tag PHP dulu, lalu include connect karena kita akan menggunakan database. Nah, di sini kita terima inputan data yang diinput oleh user di sini. Jadi nah ini saya refresh dulu. Jadi datanya itu bakal ke insert ketika kita tekan insert data, dan data dalam sini bakal ke insert, kekirim ke do insert ini. Nah, cara mengirimnya itu kita menggunakan Ajax juga. Jadi di sini kita akan kirim datanya ketika ditekan insert data. Jadi di sini on click insert data function. Jadi di sini kita harus buat satu function insert data seperti ini. Jadi fungsi insert data ini bakal dipanggil ketika kita menekan insert data ini. Jadi on click insert data, kita panggil fungsi insert data. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ambil semua datanya dulu yang ada di form ini. Sebenarnya bukan form karena tidak ada tab formnya. Ini kita panggil berdasarkan name sama dengan value-nya aja. Jadi ini kita pakai var, kita tampung dengan var product name, kemudian kita panggil elemennya itu buka kurung kayak gini, kita panggil berdasarkan atribut aja, atribut name yang value-nya itu product name. Nah, seperti ini kita akan mengambil isinya. Ini .file seperti ini. Berikutnya var product description name product description .file seperti ini. Bisa copy paste aja. Yang terakhir itu product price. Ini saya hapus description-nya jadi product price seperti ini. Nah, untuk memastikan datanya benar kita ambil, kita console log dulu product name, kita pisahkan dengan spasi, product price, kita pisahkan dengan spasi, terakhir ada product description. Ini saya Ctrl S, saya refresh, saya isi datanya dengan data sembarang, lalu saya insert data. Nah, ini artinya kita berhasil panggil data yang ada di dalam form ini. Ini saya refresh lagi, dan saya hapus aja. Kita mau kirim aja langsung data yang ada di sini menggunakan Ajax. Nah, ini caranya $.ajax sama kayak tadi. Dalamnya buka kurung tutup kurung seperti ini. Tipenya kita post. Datanya kita masukkan manual, product name sama dengan dan product description sama dengan dan product price sama dengan. Nah, ini kita coba isi datanya. Product name itu kita sudah simpan di product name. Product description kita udah simpan di product description, dan product price kita juga udah simpan di product price seperti ini. Terus URL kita simpan kita kirim ke do insert.php, sukses.2 function. Nah, ini kita terima
yang akan ditampilkan do insert dalam variabel result aja seperti ini. Nah, kita coba console log resultnya. Nah, seharusnya kita buat dulu di sini print r. Jadi kita print semua data yang di post seperti ini. Ini saya coba refresh dulu, terus saya insert product name, product description, price, insert. Nah, ini. Jadi data ini, ini sebenarnya ditampilkan oleh do insert. Nah, kita ambil semua tampilan itu menggunakan Ajax, kita tampung ke variabel result, lalu kita console.log hasil dari tampilan tersebut. Nah, seperti ini. Artinya kita sudah berhasil kirim data ke do insert nih. Ini saya hapus saja. Nah, di do insert ini kita buat satu array result seperti ini. Nah, ini kita buat message. Kita buat message-nya kosong aja dulu. Nah, kita mau tampilkan dia dalam bentuk JSON result seperti ini, titik koma. Nah, di sini kita simpan dulu semua datanya di dalam variabel product name dengan post. Kita tadi menggunakan tipe post. Kita postnya product name, ini berdasarkan yang kalian post. Di sini product name, lalu product description. Ini saya copy aja, paste, ini product description. Yang terakhir adalah product price. Nah, seperti ini. Saya copy aja ke sini, copy ke sini. Nah, ini seperti ini. Kita buat validasi sederhana aja dulu. Kita buat validasi dia kalau misalnya kosong, kita tampilkan pesan error. If ini kosong, else if product description-nya kosong juga, else if product price-nya kosong. Nah, setiap kali kosong kita buat result message itu sama dengan, nah, ini kita tampilkan pesan errornya di sini. Product name must be filled. Ini saya copy aja, terus paste di sini. Product description. Nah, yang terakhir ada product price. Nah, ini kita coba refresh di sini. Saya coba product name-nya kosong, insert data. Oke, ini nggak tampil karena tadi kita udah hapus di sini console log-nya. Result seperti ini. Saya coba refresh lagi, saya insert data. Oke, ini ada error product price. Ini insert. Oh ya, ini product price ini kita harusnya seperti ini. Product price ini juga terlalu kelebihan produknya. Product price. Nah, ini salah saya. Ini kita balik lagi. F5 insert data. Oke, product name must be filled. Jadi kita akan fetch ini dalam bentuk objek. Ada isinya message, value-nya product name must be filled. Ini coba saya isi lagi. Product description must be filled. Terakhir product price. Oke, ini kita lupa ganti lagi, Ctrl C ke sini. Ini saya coba isi lagi. Nah, seperti ini. Saya refresh lagi. Kita mau tampilkan pesan error yang dikirim dari do insert ini di table data ini. Jadi kita panggil dulu elemen error message here dalam bentuk ID. Ini $, kita panggil elemennya dalam bentuk ID. Kita langsung tampilkan aja. Oh ya, sebelumnya kita harus parse dulu. Kita simpan dalam result object seperti ini. JSON.parse result. Nah, seperti ini. Ini .html result obj.message. Nah, ini coba kita refresh, terus saya insert. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ini kita insert datanya di do insert ini. Yes. Jadi kondisi selain product name-nya nggak kosong, product description-nya nggak kosong, dan product price-nya itu kosong, kita insert datanya. Kita menggunakan connect query
insert into product. Nah, ini values. Kita lihat, kita sesuaikan urutannya. Structure pertama product ID kita isi 0 aja karena dia bakal otomatis keisi auto increment. Berikutnya product name. Ini saya pisahkan dengan petik 2 dot product name seperti ini. Ya, jangan lupa ini petik 1 dulu seperti petik 1 seperti ini. Terus koma, petik 2 berikutnya itu product description. Ini petik 2 lagi di tengahnya, titik-titik. Product description. Ini saya word wrap dulu. Koma, yang terakhir itu ada product price dalam bentuk integer. Kita koma aja kayak gini. Tidak usah pakai petik 1. Dot, seperti ini, product price. Nah, jadi kita buat validasi, kita simpan hasil query kita ke query result seperti ini. Jadi if query result, jadi kalau query resultnya berhasil, kita tampilkan result message successfully added new data. Terus kalau gagal kita tampilkan fail add. Nah, seperti ini kita coba lihat hasilnya di view kita. Lalu kita coba refresh, kita insert product name-nya, misalnya ini Pocky, harganya 15.000. Ini saya insert successful added new data. Ini coba kita refresh. Oke, Pocky ketambah. Nah, ini kita maunya pada saat kita tekan insert data di sini ke refresh secara Ajax gitu. Ini kita kembali ke index aja. Kita buat kita buat semua ini dalam bentuk fungsi aja. Fungsi load data kurang. Nah, ini saya masukin aja ke dalam sini. Jadi kita bakal panggil fungsi load data ini. Kita panggil fungsi load data ini di sini dulu. Lalu kita panggil lagi ketika dia berhasil, ketika dia sudah mengirim di do insert ini, kita panggil load data di dalam sukses ini. Jadi artinya kita setiap kali insert, walaupun error, dia tetap bakal refresh datanya. Ini saya coba tambah, misalnya sate ayam enak, price-nya 15.000 misalnya. Ini saya insert data. Nah, di sini kita lihat kesalahannya, datanya bertambah nih, append. Ya, datanya ada bertambah sate, cuman bukan seperti ini yang kita mau. Kita mau dia bertambah satu row aja, bukan bertambah terulang lagi dari awal gitu. Caranya itu di load data ini kita kosongkan dulu isi dari load data here. Jadi ini data handlernya saya pindahkan paling atas saja. Nah, kita kosongkan dulu sebelum dia nge-load data HTML. Nah, kosong seperti ini. Kita coba lihat lagi. Kita coba insert nasi goreng, deskripsinya enak banget, price-nya 20.123. Ini saya insert data. Nah, ini berhasil seperti ini. Saya buat lagi misalnya soto ayam, deskripsinya enak banget juga, harganya 15.000. Ini saya insert data. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini kita udah bisa insert, update, insert dan view. Berikutnya kita mau buat update data. Nah, untuk update data kita kita tambah saja di sini di index.html. Ini saya copy paste aja dengan
Jadi headernya dan tabelnya kita copy paste aja di bawahnya. Kita ubah jadi update data. Nah, ini seperti ini. Saya refresh. Jadi ini kita panggil fungsi update data. Ini kita jadikan update data seperti ini. Dan kita buat satu fungsi update data. Oh, gini aja. Kita tetap pakai form ini untuk update. Jadi ini saya hapus aja tabel ini. Di sini saya insert data atau update data seperti ini. Kita tambahkan satu button lagi di bawahnya, update data. Nah, seperti ini kita coba lihat hasilnya. Jadi kalau kita klik insert, datanya akan ke insert. Kalau kita klik update, datanya akan ke update. Nah, ini kita buat satu di atas ini aja dulu, kolom untuk product ID. Jadi ini saya copy paste aja di sini, product ID. Nah, yang ini kita disable. Jadi user nggak bakal bisa input product ID nih. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada product ID. Nah, nanti kita akan buat tombol di sini select. Jadi kalau misalnya kita tekan select di sini, product ID-nya akan otomatis ke update berdasarkan yang kita select, data yang kita select. Nah, ini kita buat aja buttonnya. Berarti button itu kita simpan di load data. Kita tambahkan satu table data seperti ini. Artinya kita harus buat satu table header juga di bawah sini. Table header seperti ini kita buat kosong aja. Nah, di sini kita buat buttonnya, tutup button seperti ini. Isinya select. Nah, di sini kita tambahkan dia sebagai kelas select data. Nah, seperti ini kita pakai kelas select data, terus kita buat satu atribut ID. Nah, ID ini kita petik-petik lagi, file.product ID seperti ini. Nah, ini saya balik lagi. Nah, harusnya ada select seperti ini. Kita coba inspect element. Nah, yang ini ID-nya 1, yang ini kita coba inspect element ID-nya 2, dan seterusnya. Ini saya coba random 4 gitu. Nah, saya kembali ke konsol lagi. Jadi ketika ini di select, data di sini bakal ke update sesuai dengan data yang di select. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, ini yang kita buat satu dulu fungsi dari kita pakai Ajax, kita pakai jQuery class select data. Jadi ketika select data itu diklik, kita panggil fungsi. Nah, ini kita coba console log dulu. Data diklik. Nah, ini kita coba select. Oke, dia belum muncul. Select data, class select data, klik. Ini kita coba pakai on, klik. Oke, dia nggak tampil. Select data. Oke, kita pakai gini aja. Dokumen on click. Nama kelasnya select data seperti ini. Ini refresh lagi. Nah, ini baru bisa. Berikutnya kita tampung ID-nya ke dalam satu variabel aja, product ID sama dengan, nah ini this.attr. Kita pakai elemen ini, elemen select data yang diklik, kita tinggal pakai this.attr, kita mau ambil ID-nya.
Tadi kita buat atribut namanya ID, isinya produk ID gitu. Ini kita coba konsol, log dulu produk ID. Saya kembali lagi, select 4, 3, oke, seperti itu. Nah, ini sekarang kita buat satu controller dulu. New file, do get data product.php. Seperti ini. Jadi kita akan panggil data berdasarkan ID yang dikirim ke doGet data produk ini. Ya, seperti biasa di doGet data produk ini kita buka tag PHP dulu. Kita include file connect. Lalu di sini kita terima ID. Kita post seperti ini produk ID. Kalau bisa ini kita namakan produk ID juga seperti itu. Ini kita menggunakan Ajax type. Nah, tipenya ini kita post aja, datanya itu produk ID sama dengan produk ID seperti ini. URL-nya kita kirim ke do get data product PHP. Nah, ini kita mengembalikan simpan hasilnya di variable result lagi seperti ini. Kita buat objek JSON dulu, result object sama dengan JSON.parse result. Nah, seperti ini. Di sini kita buat satu array kosong dulu, result sama dengan array. Nah, ini kita langsung query aja, connect query select tentang from product, di mana produk ID-nya itu sama dengan produk ID. Kita tampung query-nya dalam query result. Kita query result itu kita fetch saja langsung karena ini hanya mengambilkan satu data. Kita tidak usah pakai while. Dengan query result fetch masuk. Nah, ini kita tampilkan result sama dengan fetch data. Kita tampilkan dia dalam bentuk JSON. Nah, ini ke index dulu. Kita coba console log result object seperti ini. Nah, ini saya coba select. Oke, dia tampil data yang ID-nya 2. Coba saya select dengan ID 5. Nah, ini data tampil ID-nya 5. Sekarang data ini kita mau tampilkan di bagian sini. Nah, ini kita kayak gini aja. Kita tinggal akses elemennya. Name. Pertama-tama yang name-nya itu product ID. Jadi kita isi dulu ID di sini. Dot value seperti ini. Result of dot product ID. Coba kita refresh dulu. Oke. Dot value. Coba kita pakai dot HTML. Oke, ada kesalahan nih. Product ID. Oh, sorry, ini dot file. Nah, seperti ini. Berikutnya kita copy paste aja ini. Yang berikutnya kita isi product name. Ini product name juga. Product description. Di sini product description juga, dan yang terakhir adalah product price. Kita isi di sini product price juga. Jadi kalau saya select di sini, nah ini kita lihat di sini. Nah, setelah itu kita ganti datanya, terus kita update. Nah, kalau kita klik update, data di sini bakal keganti gitu. Tapi sebenarnya di sini kalian bisa insert juga sih sebenarnya. Ini insert, datanya bakal bertambah baru gitu. Cuman ini kalian tinggal validasi aja. Kalau kalian lagi nge-select data di table ini, artinya
tombol insert data ini kalian disable aja. Kita nggak usah buat di video ini, kita langsung ke update data aja. Di update data, kita copy paste aja semua yang variabel yang kita get dari ini ke sini. Nah, ini kita kirim ke controller namanya do update data.php. Ini sama, kita buka PHP dulu, terus kita include data connect database-nya. Nah, seperti ini. Di sini kita kirim menggunakan Ajax. Type-nya post. Datanya. Kita harus kirim ID-nya juga sebagai referensi data yang akan kita delete. Product ID ini kita pakai product ID. Terus data. Nah, ini datanya product ID sama dengan dan product name sama dengan dan product description sama dengan dan product price sama dengan seperti ini. Kita isi dulu product ID, lalu kita isi product name, kita isi product description-nya juga, dan yang terakhir kita isi product price. Kita kirim ke do update data.php, sukses.2 function. Kita seperti biasa simpanan result. Nah, ini kembalian, ini dia bakal kembalikan object message. Ini kita copy paste aja ini karena bakal sama. Kita hanya tampilkan message di sini. Nah, berikutnya kita ke do insert dulu deh. Ini datanya kita copy paste aja sampai sini. Paste di sini. Karena bakal sama aja, yang berbeda kita paling tambahkan satu product ID. Sini product ID juga. Nah, seperti ini. Query resultnya yang berbeda. Jadi di sini saya view word wrap dulu. Di sini update product set product name sama dengan product description sama dengan product price sama dengan, dimana product ID-nya sama dengan product ID. Ini kita isi product name. Lalu di sini kita isi product price. Di sini description. Dan ini product price seperti ini. Jadi kalau misalnya dia sukses, kita successful update data gitu. File update data. Nah, seperti ini. Kita coba langsung aja. Misalnya yang Poki ini kita select dulu. Kita ganti dia jadi Poki level 10 misalnya. Ini saya update. Nah, Poki level 10 ke update. Ini sate kita select dulu. Kita mau dia sate ayam. Update data. Nah, berhasil. Jadi di sini sampai sini kita udah bisa insert, update, dan view data. Nah, terakhir nih, kita tambah satu tombol delete. Kalau dia di-select, terus klik tombol delete, maka data yang di-select tadi akan di-delete. Ini kita ke index.html. Kita tambah satu button delete data. Ini kita pakai fungsi delete data. Artinya kita harus buat satu fungsi delete data. Nah, seperti ini. Yang kita terima itu cuman ID-nya aja. Nah, kita langsung kirim aja ke Ajax. Menggunakan Ajax. Kita tipenya post. Datanya itu product ID sama dengan product
ID seperti ini. URL-nya kita buat satu controller do delete data.php. Ini kalau sukses kita nggak usah kembalikan apa-apa, ini kita tampung aja ke result, tapi kita nggak bakal gunakan result itu, kita langsung panggil fungsi load data aja. Nah, di sini kita buat do delete data.php. Nah, ini kita seperti ini, kita copy aja semua ini ke sini. Nah, ini tinggal product ID, kita query connect query delete from product, di mana product ID-nya itu sama dengan product ID. Nah, seperti ini. Kita cukup seperti ini untuk delete. Kita balik ke tutorialnya. Nah, misalnya saya mau delete nasi goreng ini nih. Saya select dulu, terus saya delete. Nah, nasi gorengnya hilang. Terus contoh lagi, nasi goreng yang ini saya delete lagi, karena saya nggak suka nasi goreng. Delete, nah hilang. Soto ayamnya ada 2, yang ini kita delete aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kita udah bisa insert, update, delete, dan view data menggunakan Ajax. Oke, tutorialnya sebenarnya udah sampai sini aja dulu. Kalau kalian ingin bertanya sesuatu tentang ini, atau tentang apapun, atau kalian mau request tutorial, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you.